Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Maulana. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pengertian manajemen konstruksi, fungsi manajemen konstruksi, dan tujuan manajemen konstruksi. Pengertian manajemen konstruksi adalah proses pengelolaan suatu proyek konstruksi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta koordinasi seluruh sumber daya, manusia, material, peralatan, biaya, dan waktu, agar proyek dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu. Fungsinya yang pertama ada perencanaan. Perencanaan planning, menentukan tujuan, lingkup, jadwal, anggaran, serta metode pelaksanaan proyek, meliputi penyusunan rencana anggaran biaya, RAB, jadwal kerja, time schedule, metode pelaksanaan, dan rencana pengendalian mutu. Yang kedua ada pengorganisasian, organizing, mengatur struktur organisasi proyek dan pembagian tugas antara pihak-pihak yang terlibat, pemilik, konsultan, kontraktor, subkontraktor, dan pemasok. Yang ketiga ada pengarahan, actuating, memberikan instruksi, bimbingan, serta motivasi kepada tim proyek, memastikan seluruh pihak bekerja sesuai rencana dan standar mutu. Yang keempat ada pengendalian, controlling, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, meliputi pengawasan biaya, mutu, waktu, serta aspek ketiga. Yang terakhir ada koordinasi, fungsi tambahan yang sering dianggap kunci dalam manajemen konstruksi, menghubungkan berbagai pihak yang terlibat agar sinergis, pemilik, konsultan, kontraktor, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Tujuan manajemen konstruksi antara lain pengendalian waktu. Pengendalian waktu adalah proses merencanakan, memantau, menganalisis, dan mengendalikan seluruh aktivitas proyek agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengendalian waktu antara lain menjamin proyek selesai tepat waktu sesuai kontrak, mengantisipasi dan meminimalkan keterlambatan. Yang kedua ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah proses memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penggunaan anggaran biaya pelaksanaan proyek tidak melebihi rencana yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian biaya adalah menjaga agar biaya proyek tidak melebihi anggaran, mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah proses memastikan bahwa seluruh pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan standar mutu, spesifikasi teknis, serta peraturan yang tetap ditetapkan. Tujuannya adalah menjamin pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang berlaku. Pengendalian ketiga adalah serangkaian upaya manajemen untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta melindungi pekerja, peralatan, dan lingkungan proyek dari potensi bahaya yang timbul dalam kegiatan konstruksi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja, mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang terakhir ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah serangkaian langkah sistematis untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko serta meminimalkan dampaknya terhadap tujuan proyek atau organisasi. Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, meminimalkan dampak jika risiko terjadi. Kesimpulan, manajemen konstruksi adalah proses terpadu untuk mengelola sumber daya proyek seperti waktu, biaya, dan mutu, agar pembangunan dapat berjalan efisien dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Penerapan manajemen konstruksi yang efektif mencegah pembengkakan biaya, menjamin kualitas dan keselamatan, serta mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dan material dengan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian yang tepat melalui berbagai tahapan proyek. Manajemen konstruksi sangat krusial untuk kesuksesan proyek, menghindari kegagalan, dan memberikan hasil akhir yang memuaskan. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.